Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya dalam pembelajaran aplikasi pengolah angka yang dalam hal ini menggunakan Excel. Saya akan melanjutkan pertemuan yang kemarin, yaitu kita akan masuk pada materi jenis data. Namun sebelumnya kita akan simpan dulu filenya karena di sini masih bernama book1 ya, supaya kita nanti setelah mengerjakan apa yang kita kerjakan, kita sudah mengetahui nama file yang kita kerjakan ya. Dan kita klik saja tombol di sini, kita pilih save as atau save karena baru pertama kali menyimpan. Kita juga bisa tekan tombol kontrol dan S di keyboard ya, sehingga muncul jendela penyimpanan seperti ini. Kita akan cari folder penyimpanan kita yang kemarin sudah kita buat, nah seperti ini, 10 akuntansi keuangan lembaga. Nah baru di sini kita rubah namanya ya. Sudah ada latihan 1, sekarang kita latihan 2 dalam kurung jenis data. Kemudian kita klik save. Nah di sini sudah berubah, kita bisa melanjutkan. Yang pertama jenis data. Jenis data ini ada 3 ya. Yang pertama adalah data teks atau alphanumerics. Yang kedua ada data numerik atau angka. Yang ketiga ada data formula yang biasanya kita sebut juga rumus fungsi ya, rumus ya. Nah yang pertama adalah data teks atau alphanumerik. Itu biasanya terdiri dari huruf ya, huruf seperti ini, spasi, titik, koma, tanda petik, tanda kutip, garis miring ya, dolar ya, tanda dolar dan seterusnya. Ini adalah data teks ya. Nah data teks ini juga bisa berupa angka, namun biasanya diawali dengan tanda petik 1, misalnya 5000 ya. Ini data teks. Kalau tidak ada tanda petik, langsung misalnya 7000 atau 70000. Nah ini data angka ya, ini bedanya. Nah kalau ini teks diawali dengan tanda petik, itu jika digunakan rumus, misalnya rumus sum atau rumus penjumlahan ya, seperti ini. Itu kalau kita gunakan maka tidak akan diperoleh hasilnya. Ini kalau dijumlah tidak akan peroleh hasilnya karena dia merupakan data teks ya. Kemudian jika dia berupa angka yang digabung dengan teks ya, contohnya ini saya hapus. Misalnya di sini ada 5 titik, nah ini 5000 angka, tetapi di situ ada titik yang kita ketik, sengaja kita ketik ya. Ada titik yang sengaja kita ketik. Misalnya 5 titik ya, seperti ini. Itu kan ada angka, ada apa namanya? Ada huruf yang sengaja kita ketik, atau juga bisa berupa RP 5 titik ya. Ini ada huruf, ada spasi, ada titik. Di sini ada RP spasi 7 titik. Nah ini kalau kita jumlahkan sama dengan ya, dengan rumus sum misalnya. Ini kita blok enter, nah dia tidak akan memperoleh hasil. Nah itu untuk data teks ya. Kalau dia berupa data teks seperti ini, kita bisa juga pilih misalnya 5000. Di sini kita ketik, ini kita rubah menjadi data teks. Itu kita bisa pilih juga dengan menggunakan fasilitas yang disediakan di sini ya. Ini ada teks, kita klik teks, maka dia akan berpindah ya, berpindah ke depan. Berarti dia kalau berpindah ke kiri itu berarti dia sudah berubah menjadi data teks ya di sini. Tetapi kalau dia masih seperti tadi saya ketik 5 titik
ke kanan itu berarti dia berupa angka ya. Karena apa? Karena angka ini bisa ditulis seperti ini karena ada format teksnya tadi. Nah ini kan kalau kita lihat di sini teksnya formatnya adalah number, jadi dia berupa angka. Tapi kalau saya rubah menjadi teks, dia akan berpindah ke kiri, sehingga tidak bisa dijumlahkan. Yang kedua adalah data angka itu sendiri ya. Data angka sendiri itu seperti itu. Misalnya ini saya rubah menjadi teks semua ya, ini saya blok semuanya, ini saya rubah menjadi teks ya. Misalnya saya ketik seperti ini, 5.000, 7.000, ada 10.000, 20.000. Nah ini kan teks semuanya ya. Nah kalau kita ingin ini berubah menjadi data angka, bisa kita gunakan comma style di sini. Nah dia akan berubah ya. Ini ya, kita lihat di sini ada 7.000, kita ketik 7.000, nah maka dia akan berubah seperti itu. Sini 6.000, sini ada 20.000 ya. Karena di sini tadi kita rubah menjadi counting atau menggunakan comma style. Comma style ini menunjukkan angka yang disertai dengan tanda baca keuangan ya. Misalnya 5.5000, kalau 20 ya 20.000 ya. Itu seperti itu. Nah kalau teks maka dia tidak akan muncul otomatis titiknya ya. Nah bentuk seperti ini kalau teks, kalau formatnya masih teks, misalnya saya ketik 8 titik, ini bukan angka meskipun ada titiknya karena dia merupakan teks ya, posisinya. Tapi kalau sudah kita kasih tanda comma style ya, kita atur format seperti itu, maka dia sudah berubah menjadi angka dan bisa dijumlahkan. Contohnya seperti ini. Nah, ini kan masih teks ya. Nah, kalau kita rubah menjadi data yang bukan teks ya, kita rubah menjadi comma style dan seterusnya, kita ketik sama dengan zoom, maka akan muncul jumlahnya. Tapi kalau dia masih berupa tanda teks seperti tadi ya, ini kan teks masih ya, maka dia akan munculnya ya rumus yang kita ketik tadi, hasilnya tidak muncul. Tetapi kalau kita sudah rubah, kita rubah duluan ya, kita kasih comma style, kemudian kita ketik rumus, kita blok, maka akan muncul hasilnya. Ini juga sama jika kita menggunakan tanda petik 1, kita ketik sama dengan zoom, kemudian kita blok ya. Ini dari ini D3 sampai dengan D7 ya, kita ketik situ D3 sampai dengan D7, maka kalau kita enter akan muncul teksnya yang kita ketik ya. Tapi kalau kita rubah dulu atau kita hapus di sini tanda petik satunya, maka akan menjadi rumus ya. Nah ini yang namanya data formula atau data rumus. Nah yang lainnya ini adalah data numerik atau angka, ini adalah data teks ya. Saya rasa itu. Kemudian juga ada data ini bisa kita rubah ya, kita copy, caranya kita blok seperti ini. Kemudian di sini ada copy, kita klik di sini, kemudian kita bisa paste ya. Di sini ada banyak pilihan. Kalau kita hanya menyalin atau menempel ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya paste itu nempel. Kemudian ada paste value, ada no border, ada transpose dan lainnya. Kalau formula berarti yang di copy nanti hasilnya adalah
formula, kalau value maka yang tampil adalah nilainya saja. Contohnya seperti ini, kalau saya paste value ya, di sini hasilnya adalah angka ya, bahkan berupa teks di sini karena format selnya adalah teks. Seharusnya kan di copy formula, tetapi di sini yang muncul adalah angka. Itu karena dia paste value, nilainya saja yang diambil. Kalau paste formula ya, di sini ada formulanya, muncul formulanya. Ya, kalau angka ya tetap angka. Tapi di sini muncul formulanya. Kemudian kalau transpose ya, kita paste transpose, misalnya saya klik di sini, kemudian kita klik transpose, maka dia akan berubah secara horizontal ya, tetap sama jumlahnya, cuman dia ditranspose, itu artinya dipindah dari vertikal ke horizontal. Selanjutnya kalau kita ingin copy kemudian mempaste secara cepat, kita tinggal tekan Ctrl V di keyboard ya. Ini juga copy paste, namun tidak spesifik ya, hanya sama persis dengan data yang di copy. Nah, di bawah hal ini sudah mengerti, kita akan lanjut. Di sini ada sheet 1, sheet 2 dan sheet 3 ya. Ini bisa kita copy, bisa kita pindahkan ya, namun sebelumnya kita kasih nama dulu di sini ya. Caranya diklik 2 kali kemudian sampai muncul seperti ini, kemudian kita ketik nama, misalnya jenis data. Nah, seperti itu ya. Ini bisa kita pindahkan, bergeser seperti ini, klik tahan, kemudian geser seperti ini ya. Klik 2 kali, kemudian tahan, terus geser ya, seperti ini bisa. Nah, data ini juga kita bisa copy ya. Jadi tidak hanya mengcopy isinya saja, tetapi satu sheet ini juga bisa kita copy. Nah, klik kanan, kemudian di sini ada move or copy ya. Nah, di sini ada sheet yang tertera di sini. Kalau kita klik di sini di jenis data, maka hasil copy nanti akan muncul di sebelah sini sebelum jenis data. Di sini ada tulisan before sheet. Kalau kita klik di sheet 2, maka dia akan muncul sebelum sheet 2 di sini. Sheet 3 juga sama. Kalau move to end, maka dia akan muncul di paling akhir. Ya. Latihan book 2, latihan 2 jenis datanya, to booknya berarti kita simpan di latihan atau worksheet yang sama, Excel yang sama, file yang sama. Tapi kalau ada file yang baru, kita bisa pilih di new book, sehingga akan muncul otomatis lembar kerja yang baru atau worksheet yang baru ya. Kita pilih yang di sini saja dulu. Kemudian jangan lupa di create a copy ya. Karena kalau kita tidak klik di sini, maka dia hanya berpindah saja. Ya, jadi jangan lupa diklik di sini create a copy ya. Saya pilih di before sheet 2 ya. Jadi dia akan muncul di sini. Oke, saya klik OK. Nah, seperti itu. Nah, hasil munculnya akan otomatis muncul data kedua karena jenis data atau namanya ini kan sama. Jadi dia otomatis menambahkan seperti ini. Nah, kalau misalnya kita mau menghapus, ini kita klik ya, mana yang akan kita hapus. Kita klik di sini, kemudian klik kanan, kemudian pilih deleted. Nah, kalau sudah muncul, klik delete. Ya, sehingga muncul jenis data kembali. Nah, silakan ini dipraktekkan supaya lebih memahami ya. Nah, berikutnya kita akan memberikan rumus, misalnya seperti ini ya. Kita bisa menggunakan tombol insert function ya. Di sini klik maka akan muncul. Kalau zoom kita cari di sini. Kita ketik zoom, kemudian go. Nah, maka akan muncul zoom di sini. Kita klik. Nah, maka akan muncul number yang akan dihitung yang mana. Dari F berapa? Misalnya di sini kan ada data F8 sampai F12, maka kita ketikkan di sini. Ya, di sini ada F8
titik 12 ya, kemudian klik OK. Nah, hasilnya akan seperti ini ya. Ketika kita pilih zoom, kemudian ketik F8, F12, maka akan muncul seperti ini, kemudian kita enter. Nah, ada beberapa rumus lain yang bisa kita coba. Nah, kalau ini misalnya rumus jumlah, di sini ada maksimum, di sini ada minimum, ini ada rata ya. Kita coba rumus yang lain. Di sini ada maksimum, artinya dari data ini ya, data yang ada itu kita pilih nilai paling tinggi. Minimum nanti akan muncul di sini nilai paling rendah. Rata-rata berarti adalah nilai jumlah rata-rata dari data yang ada di atas ya. Tergantung sel yang akan kita hitung, apakah sampai F12 atau hanya sampai F11 atau dan seterusnya ya. Datanya bergantung dengan data yang kita entry. Nah, sekarang kita coba untuk yang maksimum ya. Ini kita pilih fungsi, kemudian di sini kita klik max, kita cari. Nah, di sini udah otomatis ada, kita klik maka akan muncul seperti ini. Nah, ini kan datanya sampai F13, sedangkan kita mau jumlahnya sampai F12 saja. Nah, kita ketik seperti ini, kemudian klik OK, maka hasilnya akan muncul, tetapi tidak ada titiknya ini ya. Bagaimana caranya? Jangan lupa kita klik koma style di sini. Kalau mau muncul tanda rupiah ataukah dolar ataukah euro dan sebagainya, itu kita bisa pilih di sini ya. Misalnya di sini 20.000, kalau kita klik Rp maka akan berubah menjadi Rp, di belakangnya ada koma 00 ya, seperti itu. Kalau tidak mau seperti ini ya seperti tadi saja ya, yang penting tahu jumlahnya 20.000, mata uangnya tidak ada ya. Kalau mau ya ini, kalau ada rupiah, ada dolar, ada euro, ada pound sterling, ada euro, ada renminbi dan sebagainya ya. Nah, sekarang untuk minimum sama, kita klik di sini, bisa kita cari rumus fungsinya. Di sini kita ketik minimum misalnya. Nah, di situ ada, dengan cara yang tadi bisa, dengan cara yang sederhana, misalnya kita ketik min juga muncul di sini ya. Kita klik 2 kali maka akan muncul sendiri komanya, tanda kurungnya. Kalau kita mau ketik sendiri tanda kurung juga boleh, seperti itu ya. Kalau kita klik seperti ini, nah muncul juga. Kita bisa blok seperti ini sehingga muncul F8 sampai dengan F12. Titik 2 ini artinya sampai dengan ya, F8 sampai dengan F12. Bisa seperti itu. Atau karena kita tahu selnya, kita ketik secara manual F8 titik 2 F12 tutup kurung, ini juga boleh, sehingga muncul hasilnya. Loh, kok enggak bisa, kenapa kira-kira? Perhatikan di sini, karena dia masih fungsinya teks ya, berarti kita harus rubah dulu di sini, misalnya menjadi number ya, kemudian kita klik di sini, nah kita enter, maka akan muncul. Kita pakai koma style, nah seperti itu. Nah, sekarang rata-rata juga sama, kita bisa pilih dengan function, kita ketik di sini ya. Ini kan sudah di blok hitam, langsung aja ketik average ya. Di situ menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi kalian harus artikan dulu rata-rata itu dalam bahasa Inggris apa ya. Tetapi kalau tidak mau dan sudah tahu ya, sudah pernah tahu, kita tinggal ketik saja di sini, kemudian kita ketik AV. Nah, di sini ada pilihannya average. Nah, jadi harus bisa bahasa Inggris. Nah, karena ini otomatis muncul tanda kurung seperti ini, kita bisa blok ya. Klik 2 kali, tarik ke bawah, tutup kurung, enter. Nah, ini juga sama ya, masih belum muncul karena dia berupa data teks. Kita rubah menjadi number, kemudian diklik 2 kali di sini, atau juga bisa tekan F2, atau juga bisa diklik di sini, kemudian enter, maka muncul hasilnya seperti itu. Nah, itu untuk rumus yang bisa kita pakai sementara. Silakan dipelajari, nanti saya akan berikan latihan soal. Terima kasih, cukup untuk hari ini, semoga bermanfaat.
Selamat belajar, salam sehat untuk kita semuanya.